Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai teori pertumbuhan ekonomi regional. Teori pertumbuhan neoklasik menurut para tokoh. Yang pertama ada Robert Solow. Robert Solow mengatakan dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Yang kedua ada Hardomar. Hardomar mengatakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Yang ketiga ada Sam Peter, itu mengatakan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Ya, jadi teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori ekonomi klasik yang sebelumnya telah diperkenalkan lebih dahulu oleh Adam Smith. Jadi tokoh yang mengemukakan teori neoklasik ini adalah dua ekonom senior, yaitu Robert Solow dan Trevor Winchester Swan. Oleh karena itu, teori ini dikenal pula dengan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini memusatkan kepada 3 faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama modal, yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga perkembangan teknologi. Jadi teori ini tuh meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Pendapatan akan meningkat bila setiap tenaga kerja mendapatkan modal peralatan yang lebih banyak, dan proses ini disebut capital deepening. Tetapi tidak terus-menerus tanpa adanya pertumbuhan teknologi, karena modal seperti tenaga kerja akhirnya akan meningkat dengan keuntungan yang semakin berkurang atau yang disebut diminishing return. Jadi proses perkembangan ekonomi menurut teori neoklasik ini sebagai hasil dari hubungan yang harmonis antara faktor internal dan faktor eksternal ekonomi. Faktor internal itu sendiri timbul karena adanya kenaikan skala produksi sebagai akibat dari efisiensi. Efisiensi itu sendiri bisa termasuk adanya mesin-mesin baru, spesialisasi, pasar yang lebih luas, dan manajemen yang lebih baik. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ekonomi ini timbul sebagai akibat adanya perkembangan industri yang saling ketergantungan dan komplementer dari berbagai sektor produksi dalam perekonomian. Yang kedua adalah teori kaukasi kumulatif. Model ini dipelopori oleh Myrdal 1975 dan kemudian diformulasikan lebih lanjut oleh Kaldor. Model ini tidak mempercayai terjadinya konvergensi walaupun negara tersebut sudah maju. Sebelumnya, konvergensi adalah kondisi di mana perekonomian negara miskin memiliki pertumbuhan yang lebih cepat daripada negara kaya, sehingga gap kemiskinan antara kedua wilayah tersebut dapat semakin mengecil. Di dalam teori ini, semakin negara akan mengalami apa yang disebut Van der Effect, yang menyebabkan daerah maju terus berkembang dan daerah miskin akan tumbuh secara lambat. Menurut Myrdal, pembangunan di negara-negara yang lebih maju akan menyebabkan keadaan yang dapat menimbulkan hambatan yang lebih besar bagi negara-negara yang terbelakang untuk dapat maju dan berkembang. Keadaan ini biasanya disebut sebagai backward effect. 3 faktor yang menyebabkan munculnya backward effect yaitu yang pertama pola perpindahan penduduk atau migrasi. Yang kedua pola aliran modal yang terjadi. Yang ketiga jaringan transportasi yang lebih baik di negara-negara yang lebih maju. Menurut Myrdal ini kesenjangan antara kota yang kaya dengan pedesaan yang masyarakat miskin dalam backward effect ini sangat lebih besar daripada split effect, karena kekuatan pasar di daerah yang lebih kaya lebih besar dan permintaan bagi daerah miskin nilainya sangat kecil. Jadi kesimpulannya, teori kaukasi kumulatif ini berpendapat bahwa peningkatan pemerataan pembangunan antar daerah tidak hanya diserahkan kepada kekuatan pasar, tetapi perlu adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk program-program pembangunan regional, terutama untuk daerah
daerah yang relatif masih terbelakang. Teori Corperi, yaitu ditemukan oleh John Friedman, juga disebut Corperi-Pori model. John Friedman menekankan analisa pada hubungan Corperi, yaitu gerakan langkah pembangunan daerah perkotaan ditentukan oleh desa-desa sekitarnya. Inti pinggiran atau Corperi model dalam suatu negara, sehingga keuntungan pembangunan cenderung ke pusat pada suatu wilayah daripada penyebarannya. Dusseldorp menawarkan dua cara dari atas ke bawah atau top-down approach, yaitu perencanaan nasional memberikan petunjuk berapa besar keuangan yang disediakan untuk daerah, kemudian dilakukan dari bawah ke atas atau bottom-up approach, yang dimulai dari perencanaan wilayah taraf terendah dari berakhir dengan perencanaan nasional. Forbes yang berjalan dengan konsep kutub pertumbuhan merupakan konsep yang berpengaruh satu-satunya mengenai pengembangan regional. Sedangkan konsep agropolitan dengan menggunakan prinsip desentralisasi dan mengikut sertakan sebagian besar penduduk di suatu wilayah, yaitu penduduk pedesaan yang bertani dalam pembangunan. Sesuai konsep ini, pedesaan yang tadinya kurang tertutup diusahakan supaya lebih terbuka. Selanjutnya, oleh karena itu, hubungan Corperi-Peri terjadi disebabkan oleh yang pertama, perluasan pasar, yang kedua, penemuan sumber-sumber baru, yang ketiga, perbaikan sarana perhubungan, dan yang keempat, penyebaran teknologi di antar daerah. Studi kasus pada materi kali ini yaitu dorong pemerataan pembangunan. Desa akan diintegrasikan secara digital. Salah satu strategi dalam mempercepat pemerataan pembangunan adalah dengan mendigitalisasi sistem pelayanan. Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau bisa disebut ABPDNAS yang merupakan badan yang menaungi BPD, Badan Pemusyawaratan Daerah seluruh Indonesia, membuat kanal website, web and mobile aplikasi untuk digunakan para pengurus dan anggota. Sebanyak 74.000 desa anggota BPDNAS di Indonesia akan go digital dengan menggunakan MMS berbasis website and mobile aplikasi dari Mobilecom. Selanjutnya, Mobilecom akan terus memperluas jangkauan pasar dan wilayah agar Indonesia 4.0 yang maju dan sejahtera tercipta. Sistem informasi digital desa diharapkan dapat membuka akses masyarakat untuk memajukan serta mencapai kemandirian desa. Nah, dengan diintegrasikannya secara digital oleh pemerintah ini, bagi desa-desa yang mempunyai potensi dan terdapat kendala maupun kekurangan dalam pembangunan nasional, pemerintah dapat memonitoring dari sistem digitalisasi ini dan mampu mengontrol untuk memutuskan suatu kebijakan agar kebijakan tersebut mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Semisal ketika ada beberapa desa yang tergolong 3T, dengan diintegrasikan secara digital ini, pemerintah mempunyai informasi dari kekurangan dari desa 3T tersebut, sehingga untuk pemerataan pembangunan nasional mampu dicapai secara bersama-sama, sehingga kemandirian dari desa-desa tersebut juga mampu berkembang. Dan yang paling penting dari diintegrasikannya secara digital ini, semua desa mampu tergolong dari desa yang maju semua karena mendapati pembangunan nasional yang secara merata. Nah, kesimpulannya, pemerataan antar daerah tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar semata, tetapi perlu intervensi pemerintah untuk program pembangunan bagi wilayah terbelakang dalam bentuk regional planning.